Halo, selamat datang di podcast KKM Tematik Kelompok 16 Desa Telagasari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bersama saya Tanti dan kawan saya. Saya Anissa. Saya Andika. Dengan saya Arif. Di sini ada Alvin. Ada saya Dini. Saya Ica. Dan saya Zia. Ngomongin soal COVID-19 di Indonesia, penularannya terus melonjak. Kasus harian terus meningkat. Bagaimana tidak? Kasus harian COVID-19 di Indonesia tercatat pada 3 Juli 2021 kemarin saja mencapai 28.000 kasus. Tepatnya 27.913 kasus dengan kematian sebanyak 493 kematian. Untuk menekan penyebarannya semakin meningkat, pemerintah mengupayakan penekanan angka penularan dengan aturan baru yang bernama PPKM. Lalu, apa sih PPKM itu? Semuanya akan kami kupas tuntas dalam podcast ini. Nah, tadi kan udah disinggung nih masalah PPKM. Lalu, PPKM itu apa sih? Ketika mendengar PPKM, yang terlintas itu apa? Apakah pelan-pelan aku merindukanmu? Atau pelan-pelan kita menikah? Sebenarnya banyak banget candaan atau misunderstanding mengenai singkatan PPKM. Lalu, sebenarnya PPKM itu apa? Dan seperti apa aturannya? Akan aku dan teman-teman lainnya bahas. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Ica, sebenarnya PPKM itu apa sih, Kak? Wah, mengenai PPKM ya? Yang aku tahu sih ya Kak, PPKM adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana hal ini tuh merupakan aturan lanjutan yang diterapkan pemerintah usai PSBB. Bedanya, hal ini itu berdasarkan tentang pemberlakuan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Nah, aturan PPKM ini membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home atau WFH sebesar 75% saja dan sisanya work from office yaitu sebesar 25% dengan memperlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dari yang sebelumnya. Lalu, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar juga saat ini masih dalam jaringan ya Kak atau masih online. Nah, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa beroperasi 100%, tapi kegiatan makan di restoran itu cuma 25% saja dan tempat ibadah dibuka dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% saja secara ketat. Oh iya, dengar-dengar PPKM tuh ada PPKM mikro sama PPKM darurat ya, yang sekarang kita terapin dari 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Itu bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kebetulan kemarin aku juga bisa baca-baca sih tentang perbedaan antara PPKM mikro dan PPKM darurat. Nah, untuk PPKM mikro itu sendiri mengacu pada Permendagri nomor 3 tahun 2021. Nah, di sini membahas tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian COVID-19. Nah, sebetulnya PPKM Mikro ini udah diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia mulai 9 Februari 2021. Nah, PPKM Mikro ini sebetulnya merupakan pendekatan PPKM berbasis mikro yang mengatur sampai dengan tingkat RT, RW yang berpotensi menimbulkan penularan. Dalam pelaksanaannya, pembatasan kegiatan masyarakat harus mempertimbangkan perkembangan zonasi. Nah, di mana ada zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Nah, sebetulnya PPKM Mikro ini banyak mengalami perpanjangan beberapa kali di Indonesia. Nah, sepertinya itu penjelasan tentang PPKM Mikro. Untuk PPKM darurat, sepertinya Kak Anis tahu? Sedikit sih. Sedangkan PPKM darurat itu berdasarkan pengumuman dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2021 tentang keputusan pemerintah untuk pemberlakuan PPKM darurat di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Keputusan itu dibuat setelah melihat perkembangan terkini kasus COVID-19 di dalam negeri. Nah, iya benar banget. Beberapa aturan PPKM darurat diberlakukan. Hal ini juga mencakup 100% pegawai melakukan kegiatan work from home atau WFH untuk sektor non-esensial. Juga seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.
Nah, sedangkan untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum pegawai work from office atau WFO dengan protokol kesehatan. Dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum pegawai WFO dengan protokol kesehatan juga. Nah, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan itu ditutup. Pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat seperti rumah makan, kafe atau pedagang kaki lima ataupun lapak jajanan yang baik yang berada di lokasi tertentu atau maupun di lokasi perbelanjaan itu hanya menerima delivery atau take away saja dan tidak menerima makan di tempat. Nah, selain itu, seluruh tempat ibadah dan fasilitas umum pun ditutup secara sementara. Kegiatan seni dan budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan seperti tempat seni, tempat budaya, gor, dan kegiatan sosial lainnya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan itu pun ditutup sementara. Lalu, transportasi umum kayak angkot, bis, dan truk BM segala macam itu pun diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal sebesar 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan juga untuk yang mau nikah nih, resepsi pernikahan pun hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Untuk yang suka jalan-jalan, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti bis, pesawat, dan kereta api, itu pun harus menunjukkan kartu vaksin yang mana minimal vaksinnya itu dosis pertama dan juga tes PCR H-2 sebelum berangkat untuk pesawat serta tes antigen itu H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Izin masuk ya guys. Jadi selama pandemi itu seharusnya PPKM darurat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19. Sehingga dibutuhkan pula aturan dan sanksi yang diatur dalam peraturan pemerintah setempat. Dibutuhkan pula aturan dan sanksi ini diperlukan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. PPKM darurat bertujuan mengurangi penyebaran virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya mengendalikan laju penularan virus COVID-19 itu sendiri. Pada dasarnya, peraturan PPKM dibuat dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, ada PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, ada Kepres Nomor 7 Tahun 2020, ada juga Peraturan Menteri atau Permen Kesehatan, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sanksi yang dapat dikenakan akibat melanggar peraturan PPKM itu dapat berupa sanksi administratif seperti sanksi teguran, yaitu baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu ada denda, bahkan dapat dikenakan penjara bagi siapapun yang tetap melanggar. Jadi nggak langsung ultimate ya sanksinya. Nah, selain dari sanksi administratif, ada juga sanksi-sanksi lainnya di luar dari sanksi peraturan, seperti ada sanksi adat, ada juga sanksi sosial di masyarakat. Nah, langkah ini juga disertai dengan meningkatkan tes dengan sasaran yang tepat, atau biasa disebut dengan targeted testing, untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta resiko di masyarakat. Untuk itu, dimohon agar kepala daerah di setiap tempat dan aparat terkait dapat melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi sehingga penyebaran virus dapat dicegah lebih baik. Yap, benar banget. Jadi kalau bisa jangan keluar rumah apabila nggak penting-penting banget dan selalu gunakan masker ketika melakukan kegiatan di rumah ya. Juga tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. Dan terakhir, pelaksanaan PPKM Mikro di RT dan RW zona merah tetap diberlakukan. Nah, itu dia PPKM. Gimana? Udah cukup paham kan apa itu PPKM? Jadi, nggak usah bingung dan nggak ada lagi misunderstanding tentang apa itu PPKM, PPKM Mikro, dan juga PPKM Darurat. So, cukup sekian dari kami, kelompok 16 KKM Tematik Desa Telagasari. Semoga podcast ini bermanfaat dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. See you. Bye-bye. Bye.